Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2, topik C dengan materi metamorfosis, perubahan bentuk makhluk hidup, muatan IPAS untuk kelas 3 SD. Cara hewan berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tetap ada. Cara hewan berkembang biak ada 3, yaitu dengan bertelur atau ovipar, melahirkan atau vivipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Bertelur atau ovipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur meletakkan telurnya di tempat aman hingga menetas. Contohnya adalah ayam, ikan, dan kupu-kupu. Melahirkan atau vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan akan mengandung anaknya dalam tubuh sampai siap dilahirkan. Contohnya adalah kucing, sapi, dan beruang. Bertelur melahirkan atau ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan akan menyimpan telur di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Contohnya adalah ikan pari, ikan hiu, salamander. Tahukah kalian beberapa hewan yang bertelur mengalami metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya dalam siklus hidupnya. Ada 2 jenis metamorfosis, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Mari kita pelajari keduanya. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda, dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu berikut ini. Siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Induk kupu-kupu akan meletakkan telur-telurnya di dedaunan. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat atau larva. Ulat akan memakan dedaunan yang banyak untuk beristirahat dan membungkus dirinya di dalam kepompong atau pupa. Di dalam kepompong, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu dengan waktu yang cukup lama. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu muda akan keluar dari kepompong. Jika kita perhatikan, keempat tahap hidup kupu-kupu mengalami perubahan yang drastis dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Selanjutnya, metamorfosis sempurna pada nyamuk. Perhatikan gambar berikut ini. Siklus hidup nyamuk dimulai dari telur. Induk nyamuk meletakkan telurnya di genangan air, seperti pada bak mandi, kaleng yang terbuka, atau tempat-tempat lain yang terbuka yang ada airnya. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik ini biasanya disebut tempayak. Jentik-jentik nyamuk akan hidup dan mencari makan di air. Jentik-jentik akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Mulai dari telur sampai pupa semuanya berada di air. Kemudian dari pupa ini akan keluar nyamuk muda. Nyamuk muda akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa yang siap bertelur. Berikutnya, metamorfosis sempurna pada katak. Perhatikan gambar berikut ini. Siklus hidup katak dimulai dari telur yang diletakkan induk katak di air. Selanjutnya, di dalam telur tumbuhlah embrio yang siap menetas. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Alat pernapasannya berupa insang karena berudu ini hidup di dalam air. Berikutnya, berudu ini akan tumbuh dan berkembang menjadi berudu yang berkaki.
Semakin hari, kaki depan pada berudu akan tumbuh, sehingga disebut dengan katak yang memiliki ekor. Selanjutnya, katak berekor akan tumbuh menjadi katak dewasa yang siap untuk bertelur dan memulai siklus hidupnya. Pada fase ini, alat pernafasannya berupa paru-paru dan kulit. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna melalui 3 tahap, tidak seperti metamorfosis sempurna yang melibatkan perubahan bentuk yang drastis. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang, kecoa, jangkrik, dan capung. Perhatikan metamorfosis tidak sempurna pada belalang berikut ini. Telur belalang berbentuk lonjong dengan kedua ujungnya tumpul. Telur tersebut diletakkan berderet 1 atau 2 baris pada permukaan daun. Telur belalang kemudian menetas menjadi larva. Larva itu disebut nimfa yang berwarna hijau dan belum bersayap. Selanjutnya, nimfa akan tumbuh menjadi belalang dewasa yang bersayap. Belalang dewasa siap untuk berkembang biak kembali. Jika kita perhatikan, ada 3 tahap pertumbuhan pada belalang, yaitu telur, belalang muda atau nimfa, dan belalang dewasa, di mana perubahan tubuhnya tidak terlalu drastis. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada capung. Perhatikan gambar berikut ini. Siklus hidup capung dimulai dari induk capung yang meletakkan telurnya di air yang bersih. Telur akan menetas menjadi nimfa tanpa sayap. Pada fase ini, nimfa bernafas menggunakan insang karena hidup di air. Setelah beberapa waktu, nimfa akan mengalami proses pergantian kulit dan tumbuh menjadi nimfa yang bersayap. Nimfa bersayap akan tumbuh menjadi capung dewasa yang siap bertelur dan akan memulai siklus hidupnya yang baru. Jika kita perhatikan, pertumbuhan pada capung tidak mengalami perubahan yang drastis. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna pada kecoa. Perhatikan siklus hidup kecoa berikut ini. Siklus hidup kecoa dimulai dari telur. Telur kecoa akan menetas menjadi nimfa atau kecoa muda yang tidak bersayap. Selanjutnya, nimfa akan tumbuh menjadi kecoa dewasa yang bersayap, di mana kecoa dewasa siap untuk berkembang biak kembali. Dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.